pilot si drone itu tiba-tiba drone-nya hilang sinyal dan terjatuh di salah satu apa ya, kayak salah, malah nggak ketemu tempat yang tadi kita laluin gitu loh. Di situ pun gue bingung. Ya, akhirnya di situ kita ada warung yang kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Kongres Awang ke beres-beres. Jadi di konten kali ini kita datangkan tamu yang memiliki kisah. Dia tersesat pada saat mencari drone di kaki Gunung Salak. Sebelum masuk ceritanya, gua mau berterima kasih kepada kalian yang selalu mensupport channel kita. Semoga kalian diberi kesehatan, kesejahteraan, dan keberkahan dunia akhirat. Amin. Nah, buat sahabat-sahabat sekalian yang mau cerita di konten kita atau di channel kita, bisa hubungin di link di deskripsi kita melalui DM atau email. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Mau tidak mau, Suka tidak suka, alam goib ada di sekitar kita. Mari kita mulai, siapkan sesajennya. Halo Om, makasih banyak datang ke tempat kita malam ini. Boleh perkenalan diri dulu nggak Om? Namanya siapa? Oke, nama gue Regi, gue tinggal di Bogor. Nah, jadi gimana tuh cerita awalnya Om Regi ini sampai tersesat pada saat mencari drone? Oke, gue bakal cerita sedikit sih. Sebenarnya ini ya emang cerita yang kejadian yang gue alami ya. Jadi awalnya gini, gue ada rencana sama teman-teman gue mau ngecamp lah di suatu kaki Gunung Salak di daerah Ciapus, Bogor. Nah, pada saat itu gue rencana itu berlima teman-teman gue di sana. Memang kita dari awal juga emang udah rencana dari jauh-jauh hari nih, karena kan dari awal udah ya camp-camp gini lagi ini lah ibaratnya kan, ya lagi booming banget lah. Makanya kita berniat untuk mencoba untuk ikut-ikutan lah camp ya kan, dengan kita nggak punya basic biasa ngecamp atau apapun itu, tidak pernah. Jadi kita semua otodidak lah ya. Kita persiapan bawa alat musik, ya tenda ala kadarnya lah, gitu kan, sama bahan-bahan makanan. Dan kita juga memang di situ ya kita berpikirnya ya nginep di suatu tempat seperti itu, kita pikir ya seperti tempat-tempat biasa gitu kan, Evan lah gitu. ya. Jadi tidak pernah berpikir dampaknya akan seperti apa, ya kan. Nah, lalu ya memang kita di situ bawa minuman beralkohol lah, ya kan, sama minuman itu apalah, makanan segala rupa lah. Biar enjoy tadi ya. Biar ya kita di sana mau malam itu sambil bakar-bakaran, kita bercerita-cerita, nyanyi-nyanyi, kayak gitu. Nah oke. Nah waktu itu kita janjian di suatu tempat usaha teman gue nih, ya kan, sore-sore jam 4 sore. Nah salah satu dari kita itu ada yang telat datangnya, karena dia terkendala kerjaan dia juga sih. Pada akhirnya kita berangkat jam 5 sore. Nah di sana setelah itu akhirnya nungguin teman kita datang, jam 6 dia baru datang tuh ternyata. Molor ya. Molor ya kan. Yang harusnya planning kita jam 5 sudah sampai lokasi, kita jam 6 baru jalan. Dan pada saat itu kondisi memang hujan deras. Akhirnya kita berangkat setelah habis maghrib menuju tempat lokasi. Samanya lokasi hujan masih deras nih kan. Ya ujungnya kita tunggu dulu lah di sebuah warung. Ya.
Setelah itu ya kita di situ nungguin sambil hujan reda, sambil kita pesan kopi lah, kita Indomie dan lain-lain lah ya. Nah mulai start itu, mulai reda-redanya itu sekitar jam 9-an. Lama berarti Om ya nunggunya Om ya. Lumayan juga, makanya kita karena hujan begitu deras kan, karena di satu sisi lain kita tenda belum kita pasang, Iya. benar-benar masih ya namanya kita orang awam ya kan, kita mau ngecamp gaya-gayaan, niatnya cuma mau happy doang, ternyata malah seperti ini gitu kan. Jalan ceritanya tidak semulus lah yang apa yang kita pikirkan dari awal. Akhirnya kita maksain juga dong. Sudahlah nyampe sana, nyampe tempat lokasi. Akhirnya kita jam 9 itu udah mulai reda. Akhirnya kita prepare, siapin ngambil barang-barang di mobil. Lanjut kita naik lah. Memang nggak jauh lah ya jarak dari tempat kita naruh mobil ke atas tuh ya kurang lebih hanya 2 km lah ya, kurang lebih lah ya. Tapi kalau di gunung mah lumayan Om itu. Iya, 2 kilonya kan agak nanjak lah ya. Jadi kita slow ya, malum lah. Napas-napas rokok ya kan kita kan. Jalan dikit berhenti. Banyak berhenti lah. Oke, nyampe sana kurang lebih ya jam-jam 10-an lah. Setelah itu ya kita prepare semua nih. Sampai tenda, ada yang nyiapin makanan lah, ada yang preparein lah. Masing-masing kita membagi tugas. Nah setelah udah berdiri semua, tenda sudah terpasang, sambil kita menunggu masakan jadi, ya kita akhirnya ngobrol-ngobrol santai, ya kan. Setelah itu udah beres makanan, lanjut kita makan bareng lah. Makan, ya kita kurang lebih sambil kita makan ngobrol-ngobrol setengah sampai 1 jam lah, ya kan. Setelah itu udah beres semuanya nih, udahlah gimana acara-acara puncak yang memang kita nanti-nantikan nih, ya kan. Mulailah tuh makanan cemilan dikeluarin lah, bakar-bakaran udah semua aman nih, dibakar-bakarin. Nah ada salah satu dari kawan gue nih ngeluarin minuman beralkohol itu lah, ya kan. Membuat enjoy ya. Iya, biar semakin pecah suasananya, ya kan. Nanti udah lanjut kita beres-beres, habis makan cemilan, dan teman gue, salah satu teman gue ada yang ngeluarin minuman beralkohol itu supaya satu sih bikin kita anget aja ya, dan biar suasana tuh lebih enjoy lah, biar lebih asik ya kan. Bukan niatnya mau mabuk atau apa, tidak, lebih kayak ya udah ngangetin badan sambil kita bisa ketawa ketiwi ya. Di situ kita memang itu nyanyi, kita teriak-teriak, ya mungkin dari efek minuman tersebut juga bisa jadi kan. Lagi kita happy-nya ya kita lupa nih, ternyata ya kita ini kan bukan nginep di villa atau kita kumpul sama teman kita gitu kan. Ya memang sih pada saat di situ kita juga ngerasa ya baik-baik saja lah ya. Cuma kita nggak tahu nih kan, namanya kita di alam, kita di sini baru pertama kan. Kita ya namanya makhluk seperti itu kan mungkin ada ya, pasti ya. Wah ya terganggu apa gimana gitu kan. Udahlah dengan enjoynya udah kita. Nah di situ kita udah nyanyi segala rupa, teriak lah, cengas-cengenges lah, ada yang inilah itu bercanda sama ceweknya lah, entah apalah segala rupa gitu kan. Udahlah sampai larut juga, dan kita di situ sampai subuh juga ya. Makanya tidur Om ya. Iya, jadi kita baru ya udah sampai minuman habis, kita tawa-tawa nih sampai ya kurang lebih hampir jam 4-an lah ya, baru akhirnya kita istirahat dari situ. Akhirnya jam 4 kita istirahat, kita tidur semua, makan. Udahlah, besok paginya kita bangun lah, ya kurang lebih jam 9, jam 10-an lah kita baru pada bangun. Itu kan kita istirahat tuh, masuk tenda, ya kan. Kita istirahat karena kita juga udah lelah lah ya, udah pada teriak-teriak, suara udah mulai habis, ya kan. Akhirnya kita istirahat, tidur semuanya. Kita bangun tuh jam 8 atau jam 9-an, kurang lebih jam segitu. Nah, adalah namanya kita, ada salah satu teman kita juga yang nyiapin bagian makanan lah, ya kan. Mempersiapkan nih yang mau dibikinin kopi lah, bikin nasi goreng buat kita sarapan kan. Akhirnya ya udah
Nah, niatnya itu pagi itu memang kita ada rencana karena tempatnya itu dekat curug. Nah, kita memang sudah berniat nih. Oke, nanti kita pagi itu kita harus ke curug nih, ya kan? Kita ke curug lah. Setelah beres makan, semua prepare. Jam-jam 11-an, akhirnya kita ke curug lah. Nah, salah satu teman gua, memang kan kita udah persiapan nih, kamera apa segala rupa, drone. Mereka bawa drone lah. Gua bawa drone nih, salah satu teman gua. Bawa drone, akhirnya udah kita jam 11 kita udah siap semua, akhirnya kita jalan ke lokasi ke curug. Ya jarak dari tempat kita ngecamp ke curug kurang lebih sekilo lah ya. Tapi memang jalurnya juga rada ekstrim nih, turunan, ya kan? Terjal juga ekstrim. Udah sampai sana ya kurang lebih jam 12-an lah ya. Tadi saya juga cuaca agak mendung, ya kan? Mendung memang tahu sendiri air terjun kan dingin, ya kan? Nah udahlah, kita tanpa basa-basi nyampe sana ya kita berenang lah semuanya di curug, ya kan? Semua ngumpul. Nah ada salah satu teman gue tuh yang bawa drone, memang karena dia biasa mengabadikan lah ya setiap dia hobi juga dia kan mengabadikan setiap ya kegiatan-kegiatan kita lah kalau bisa kita kemana gitu kan, tim dokumentasi. Nah dia tim dokumentasinya lah ya, dan dia pun memang udah biasa lah megang drone gitu kan. Nah pada saat kita sedang asik mandi nih berenang di bawah terjun, ya tiba-tiba tanpa kita sadar semua ya, kawan gua yang pilot si drone itu tiba-tiba drone-nya hilang sinyal dan terjatuh di salah satu apa ya kayak bukit gitulah ya mungkin ya, seperti itulah pokoknya. Tempatnya ya cukup curam juga memang di situ kayak tebing lah, di tebing yang notabene-nya di situ tuh ya banyak, kita nggak tahu di situ ada ular kayak atau apapun, kita nggak tahu gitu kan ya. Sebelumnya kita pikir ya mindset kita bisa ketemu gitu kan, kita pede lah, ayo kita cari bareng-bareng lah. Ya akhirnya kita bergegas lah semuanya kan. Awalnya teman gue berdua doang nih, akhirnya naik ke atas nyari kan, ngobok nyari sana sini nihil, ya kan. Ya akhirnya kita berlima ini udah kita sepakat, lah kita cari bareng-bareng. Walaupun memang resiko juga kan, karena di situ kan yang namanya di hutan gitu kan, kita nggak tahu ada ular lah, ada apalah. Iya kan, lagi pula setahu kita di atas kita melihat dari bawah nih ke atas tuh ya bentuknya hutan aja gitu ya. Iya hutan, terus banyak batu-batuan yang tebing lah ya. Tebing yang notabene-nya ya membahayakan diri kita juga kan. Cuma karena ya kita juga nggak mungkin lah lepas tanggung jawab, dan kita pun ya nggak ya drone teman kita ya, masa kita kesini happy pulang dari sini kehilangan barang gitu, kita pun nggak enak kan. Ya udahlah akhirnya kita mencari bareng-bareng, masuklah di tebing-tebing itu tuh. Memang ya alang-alangnya juga sangat tinggi kan. Ya awalnya gue pribadi pun ada ngeri juga ya, ngeri ada ular lah atau apa. Cuma ya mau nggak mau lah kita ngebantu teman kita kan. Ya udahlah akhirnya kita masuk bareng-bareng tuh, nyari lah, kita ngobok-ngobok di sana tuh, muter-muter sana sini, kita sampai berpencar akhirnya kan, dibagi. Nah berlima nih kita dibagi ke 5 titik lah, iya kan. Nyari dari yang kanan kiri, ada yang mas tengah belakang, pokoknya ya kita kerjasama supaya cepat dapat drone, karena situasinya juga udah mendung pada saat itu kan. PR juga karena kita harus balik. Oh benar-benar situasi udah gak kondusif lah di situ kan. Nah setelah itu ya udahlah kita cari. Akhirnya ya hujan deras banget kan. Mau nggak mau ya kita menghentikan lah pencarian kita kan. Nah, pada saat kita menghentikan pencarian itu, nah kita kan mau balik niat lagi nih, mau balik ke tenda kan, ya kan, karena situasi udah hujan lah. Ya kita berpikirnya ya udahlah nanti kita cari lagi, maksudnya kita kan istirahat dulu nih, ya kan, karena itu cukup lama juga di situ kan. Sana kemarin nggak nemu, ya kan. Kita melihat titik lokasinya nih di mapsnya dari handphone teman gua, udah sesuai di situ titiknya, nggak ketemu juga, ya kan. Nah di situ kita bingung kenapa gitu kan. Padahal kalau lihat dari titik atasnya kan
ya oh titiknya di situ nih, pas di titik kita nih. Cuma kita udah nyari-nyari nggak ketemu. Ya gimana akhirnya kita coba balik. Nah, karena mungkin di situ posisinya hujan deras, kita pun mungkin udah capek ya, lelah. Kita nih kayak linglung gitu loh. Mau balik ke camp lewat mana ya? Gitu loh. Ya udahlah, kita cari jalan. Ya cukup lama, sejam ke 2 jam lah. Kayak jalurnya beda gitu kan. Padahal seingat kita, ya kita di situ posisinya udah pada sadar semua kan. Bukannya posisi kita lagi mabok. Enggak kan, enggak seperti itu kan. Kita sadar kok. Dan kita pun habis mandi air terjun dengan posisi air itu dingin kan. Iya kan? Pikiran kita juga fresh. Cuma di situ kita kayak kok jalannya salah, malah nggak ketemu tempat yang tadi kita laluin gitu loh. Di situ pun gue bingung. Ya, akhirnya di situ kita ada warung yang kita temuin. Akhirnya ketemu warung tuh. Ketemu warung kita akhirnya. Ya udahlah, sambil kita nunggu hujan reda kan. Ya udahlah, kita di situ nyantai dulu. Kita pesan mobil dulu, kita tuh yang putih ya kan. Tapi itu warung satu-satu di atas itu. Ada orang satu, emang di situ yang jaga. Ya dibilangnya kakek, nggak kayak kakek banget lah ya. Emang udah cukup tua juga lah. Gitu kan. Udahlah, kita ngobrol-ngobrol dari situ. Gitu pun nggak cerita. Kita nggak cerita sih kita ngapain di situ kan. Nggak cerita ke warung itu enggak? Belum, di situ memang nggak cerita apa-apa. Intinya kita di situ ya udahlah, kita nenangin diri dulu ya kan, sambil kita ngopi nyantai. Takutnya pikiran itu jadi sama-sama kalut lah ya. Ya karena jujur namanya kita perdana kesini kan, sama-sama nggak ada basic. Lu pernah naik gunung lah, entah campingan lah, iya kan. Yang biasa kita model yang ya paling kita seringnya sih ngumpul-ngumpul dengan teman sih. Jadi pas ke tempat seperti ini ya termasuk jadi pada pengalaman lah. Iya, kaget juga gitu kan dengan situasinya seperti ini gitu. Dengan yang kita nggak punya basic apapun, udahlah, kayak kita nanya-nanya. Intinya sih di warung tersebut kita nanya jalan buat ke tempat camp kita, iya kan. Nah akhirnya si bapak-bapak itu mengarahkan lah kita. Nah dari situ alhamdulillah sih kita bisa lah balik, nyampe lah kita ke camp, diarahkan. Setelah kita beres kopi, kita bayar, setelah baru kita jalan. Alhamdulillahnya sampailah camp. Nah di camp kita masih mikirin tuh drone itu, kok kenapa bisa nggak ketemu, iya kan? Akhirnya kita udah istirahat dulu lah, sambil kita berpikir bagaimana caranya. Ya kita pada saat itu kita udah mau pulang, yang notabene udah sore juga kan? Ya karena kita nggak mungkin juga kita ninggalin teman kita ya kan, dengan posisinya ya drone juga ya lumayan lah harganya gitu kan. Makanya dari situ pun banyak dokumentasi yang penting gitu kan. Udahlah akhirnya kita beride mencari warga sekitar lah di situ. Akhirnya kita bercerita lah, adalah di situ ada pos dan di pos itu juga ada warung, ya kan. Akhirnya kita bercerita lah sama si bapak-bapak, ada bapak yang menjaga warung tersebut. Kita cerita, ya kan, ya kita kehilangan drone di Curug, ya kan. Nah setelah itu akhirnya kita cerita tuh, emang di mana titiknya? Ya di Curug tuh, di atas tebing. Setelah kita bercerita, lalu memang ya kita akuin ya waktu pas malam itu kita kan terlalu bisa dibilang barbar banget lah ya. Nyanyi, teriak-teriak sambil kita minum minuman lah, apalah, sompral ya. Iyalah, kita nggak jaga sikap lah intinya gitu kan. Nah setelah itu ternyata tanpa kita sadarin, apa yang malam-malam itu kita lakuin ya itu salah, ya kan? Karena ya kata penjaga di situ, yaitu kesalahan kita. Dia langsung ngomong gitu tuh. Iya, karena ya kan namanya di hutan gini ya, pastilah ada makhluk-makhluk yang tanpa bisa kita lihat secara kasat mata, ya kan. Dia merasa terganggu atau gimana gitu kan. Itulah si bagus cerita.
Akhirnya itu sebenarnya mungkin drone itu ada di situ kelihatan, cuma karena ya kalian berlima di sini tadi malam berisik, jadi seakan-akan kayak nggak seneng, bukan seneng ya, kayak rasa terganggu lah, ya kan? Dia merasa terganggu dan kayak ngerjain kita lah ibaratnya, sampai dia tiba-tiba hilang lah apa belum. Dan alhamdulillahnya si bapak tersebut itu mau bantu lah. Dengan kita pun udah capek karena jaraknya dari camp ke tempat lokasi si drone jatuh itu juga kan lumayan cukup jauh juga ya. Dan akhirnya dengan baik hati si bapak penjaga orang itu, dan notabene dia juga orang asli situ ya, yang lebih tahu lah situasi keadaannya seperti apa. Akhirnya dia dibantu saya, kita nih berlima sama si bapak itulah. Akhirnya kita ramen kesana lagi lah, mencari lagi. Nah setelah udah mencari, akhirnya kita udah rame jalan tuh, balik lagi, ya kan? Karena kita juga kan, udah semakin larut, ya kan? Karena kita besok harus kerja. Posisi itu hari Minggu, kita kan butuh istirahat, sementara udah belum ketemu. Ya udahlah, kita berpikir secara cepat. Ya udahlah, akhirnya kita bantuan sebab tersebut. Alhamdulillah dia mau antar. Ya udah yuk, kita cari kata dia. Yuk insya Allah ketemu kok. Di situ kita ada si bapak begitu. Di situ kita udah punya. Ya udahlah, kita percaya aja lah, karena kita kan namanya kita orang awam nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya udahlah, kita cari. Insya Allah ketemu kata dia. Dia sih nggak bilang pasti. Insya Allah yuk kita coba cari lagi sama saya kata dia. Insya Allah kata dia. Pas sampai titik lokasi itu, akhirnya bapak-bapak itu berlima lah nyampe kesana kan kita nih. Ya kita hanya mengikuti, emang di mana titik lokasinya? Di sini Pak, udah ditunjukin kan sama anak-anak, karena udah, akhirnya kita jalan. Padahal nggak lama nyampe lokasi situ, dengan mudahnya si bapak-bapak itu menemukan drone-nya. Padahal tempat yang ditemukan drone itu pas tadi kita setelah pertama awal nyari, kita tuh di situ gitu loh. Kita di lokasi itu ya, kita udah gubuk-gubuk di situ, tapi nggak kelihatan, kita nggak nemuin. Gitu loh. Sampai ya gue nggak ngerti deh sampai kenapa gitu. Ini aja, ya itu walaupun jadi udah beberapa bulan lalu ya, gue ceritain hal itu gue ngerasa merinding. Gak ngerti gue juga ya, memang ya gue tentang hal seperti itu bukan yang gak percaya, cuma emang yang udah gue alami itu realitanya sih. Nah si bapak-bapak itu ngasih tahu kok bisa ketemu gitu drone ini. Apa ada ritual khusus kah gitu bapak-bapaknya? Kalau masalah ritual gue kurang perhatiin ya. Intinya mungkin ya sebelum kejadian memang sebelum dia memutuskan untuk mengajak kita yaudah yuk sama saya, sempat ketika setelah beres ngobrol dia sempat ke dalam dulu lah sholat. Dia ke dalam forumnya dulu, dia sholat, dia doa entah apapun itulah ya, minta petunjuk atau apa. Kita berpikir positif aja lah ya ke sana. Ya setelah itu udah dari situ yuk bismillah kata dia, kita cari. Nah, dari situ tuh dia dalam bulan itu malah yang menemukan si bapak itu. Padahal tempat yang tadi yang gue bilang tadi, kita udah nyari-nyari tempat itu, muter-muter ubah-ubah gitu. Padahal dia cuma si drone tuh nempel di ranting. Nah, kalau dari ceritanya si bapak, katanya di situ tuh tempat ada kayak siluman ular lah. Jadi iya, menurut mungkin drone itu disumputin sama, iya, ketutup sama si ular tersebut. Secara goibnya gitu. Cuma kan namanya kita orang awam yang nggak ngerti apa-apa, kita berpikirnya udah ya apa yang kita lihat. Ya, cuma kan namanya orang-orang kayak gitu dia mungkin punya kelebihan lah apa. Ya kurang lebihnya seperti itu lah ya. Ya udah, setelah udah dapet, ya kita juga berterima kasih juga sama si bapak tersebut. Akhirnya kita dari situ ya udahlah, kita balik lagi ke camp, dan alhamdulillah tanpa nyasar sama sekali
balik nyampe camp ya akhirnya kita prepare semua untuk pulang balik ke rumah. Nah itu terus kapok nggak tuh teman-temannya pada camping itu setelah kejadian seperti itu? Dibilang kapok sih nggak kapok ya, cuma mungkin ada salah satu dari temen gue yang kayak udahlah ingin kita rasanya kita nginep-nginep di mana kek, di villa atau apa gitu kan, yang bisa kita happy apa segala rupa gitu kan. Cuma memang nangis sih Lagi ya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dibawa juga mungkin ya sama ya memang itu, tapi jadi bahan pelajaran banget ya buat gue sama temen gue ya. Ya jadi intinya kalau kita kayak di tempat umum apa di alam gitu kan, satu kita memang nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal ya ibaratnya sompral lah ya, kita bertindak semua kita lah, kita jauhin minuman keras lah, terus kita nyanyi teriak-teriak ya berlaku sopan aja lah, anggap kita bertamu sama orang ya kan. Kalau kita buat kegaduhan di situ pasti pemilik rumah pun akan merasa terganggu. Itulah hal simpelnya, itu hal positif yang gue ambil ya dari kejadian yang udah gue alamin. Ya intinya kemanapun kita berkunjung ke suatu tempat yang selalu dijunjung itu ya adab kita lah, sopan santun, nggak bisa sembarangan mana-mana. Itu aja sih Bang. yang diambil setelah kejadian itu Om ya. Ya. Oke, makasih Om sebelumnya sudah berbagi cerita sama kita. Nah, jadi itu kisah dari Om Regi. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya ke sini. Pokoknya tonton terus kita, jangan sampai di skip-skip. Bye bye.